adik-adik, jumpa lagi dengan Eko Kid. Eko Kid senang banget loh. Setiap minggunya nih menantikan kehadiran adik-adik untuk beribadah. Jadi setiap minggu rajin beribadah ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Yuk. Shalom. Mari semua bernafas memuji Tuhan. Utara, selatan, semuanya akan sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh dunia sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari semua bertepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu adik-adik, goyang goyang tangan, goyang tangan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Allah kita. Hosana hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Halo adik-adik semua, yang pasti adik-adik luar biasa, kita semuanya berada di dalam kasih dan berkat Tuhan. Kalau kita ingat kata baik, maka kita akan ingat Tuhan. Karena semua yang baik-baik itu datangnya dari Tuhan. Kita sudah dapat berkat dari Tuhan, kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Semua yang baik Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan sudah berkati kita, sudah berikan yang baik-baik buat kita, Tuhan Yesus juga mau supaya hidup kita juga menjadi berkat. Nah, lewat apa? Lewat sikap, lewat perbuatan, melalui perkataan kita. Perbuatan kita harus jadi berkat. Sikap kita pun harus jadi berkat buat orang lain. Perkataan kita pun harus jadi berkat buat orang lain. Banyak contoh-contoh sederhana, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan supaya hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Apa contoh-contoh hal sederhana yang bisa kita lakukan kepada orang lain? Melalui perbuatan kita mendoakan orang lain, bisa melalui perkataan juga bisa. Misalnya nih, contoh yang kecil. Mana lebih enak kalau kita ngomong sama teman kita, kamu keren ya, atau sebaliknya, ih kamu parah banget sih, jelek banget sih kamu. Nah, kata-kata yang seperti itu kalau misalnya nih, kalau kita katakan kepada teman kita, ih kamu keren ya, pasti di dalam hatinya dia senang. Karena apa? Karena kita puji dia, ih kamu cantik ya, kamu ganteng ya, pasti dalam hatinya dia akan senang. Tapi coba kalau kita katakan, kamu gendut banget, kamu jelek, walaupun dia nggak ngomong atau walaupun dia nggak marah, tapi kita nggak tahu dalam hatinya pasti dia sedih. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik semuanya, ada yang kurang nggak? Ada nggak yang hilang dari tubuh kita? Atau ada nggak kalau kita rugi, kalau kita bilang ke teman kita, ih kamu hebat ya, ih kamu hari ini keren loh. Nggak ada yang kurang dari diri kita. Justru saat kita menggunakan kata-kata baik sama teman-teman kita, sama orang lain hatinya senang, kita juga senang. Karena apa? Karena kita membuat orang lain senang dan hati kita juga tenang. Coba kalau misalnya ada orang lain marah dengan perkataan kita, itu jadi pikiran buat kita. Pernah nggak kalian bete karena teman kalian marah sama kalian? Pasti pernah. Karena perkataan-perkataan kita, pasti pernah. Saat kita berkata-kata baik, nggak ada yang rugi loh. Nggak ada yang dirugikan. Hati kita senang, orang lain senang. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana lewat perkataan kita, orang lain diberkati. Orang lain itu siapa? Orang lain itu selain dari diri kita. Orang lain itu seperti mama, papa, orang tua, itu orang lain. Karena di luar dari diri kita. Saudara-saudara, adik kakak, terus teman sekolah, terus keluarga yang lain, itu adalah orang lain. Hal sederhana, tetapi melalui ucapan kita, orang lain bisa diberkati. Firman Tuhan, kakak bacain ya. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap apa yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, perkataan-perkataan dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Jadi, perkataan kita harus perkataan yang memberkati ya. Di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Itu ceritanya tentang Naaman disembuhkan. Kenapa ya Naaman bisa disembuhkan ya? Jadi ceritanya
Naaman itu adalah seorang panglima tentara bangsa Aram. Dia sangat disayangi oleh rajanya bangsa Aram. Kenapa? Karena dia hebat berperang. Dia bisa banyak mengalahkan bangsa-bangsa lain. Suatu hari, Naaman si panglima tentara itu menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel diserang, Israel kalah, itu atas seizin Tuhan. Kemudian mereka mengangkut barang-barang berharga dari Israel. Mereka mengangkut benda-benda yang berharga. Bahkan orang-orang juga diangkut, dibawa ke Aram. Nah, demikian juga si Naaman. Naaman kemudian lihat, ada gadis kecil nih. Nah, si gadis kecil yang dari Israel itu dia bawa ke rumahnya. Jadikan pelayan. Pelayan itu mungkin seperti sekarang ini dijadikan pembantu rumah tangga yang buat bantu-bantu di rumah. Jadi gadis kecil yang dari Israel itu tinggal di rumahnya Naaman. Naaman itu adalah panglima tentara Aram yang sangat disayangi oleh Raja Aram. Tapi sayangnya Naaman itu kena sakit kusta. Sakit kusta itu pada zaman itu adalah penyakit yang belum ada obatnya, belum bisa disembuhkan. Jadi kalau orang kena sakit kusta itu dianggap kayak hina. Tapi Naaman seorang panglima tentara, dia sangat dibutuhkan, tapi dia kena kusta. Nah, suatu hari si gadis kecil Israel kan tinggal serumah dengan Naaman. Dia lihat Naaman itu ada kusta di badannya. Kemudian si gadis kecil yang dari Israel itu bercerita kepada istrinya Naaman. Dia bercerita bahwa ada nabi Tuhan di Israel yang bisa sembuhkan kustanya Bapak Naaman. Oh, istrinya Naaman udah. Oh, kemudian istri Naaman kemudian bercerita lagi kepada Naaman. Itu loh, gadis kecil yang kamu bawa dari Israel yang tinggal di rumah kita itu. Dia cerita, katanya di Israel ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Kemudian Naaman, oh ya, ada ya. Nah, akhirnya Naaman cerita juga kepada Raja Aram. Naaman kemudian pergi kepada tuannya Raja Aram. Dia minta izin kepada Raja Aram supaya dia berangkat pergi ke Israel. Kemudian Raja Aram kasih bikin surat kepada Raja Israel supaya bangsa Israel, Raja Israel itu menyembuhkan Naaman. Pergilah Naaman dengan kereta kuda dan segerombolan dengan anak buahnya dia pergi ke Israel. Dia pergi menghadap ke Raja Israel. Raja Israel takut. Ini si Naaman cari gara-gara nih. Kayaknya dia mau cari perang lagi nih ke saya ini. Emang saya Tuhan bisa menyembuhkan kustanya dia? Kemudian si Raja Israel sedih, berkabung. Kalau Raja Israel pada saat itu dia mengoyakkan pakaiannya. Kalau mengoyakkan pakaiannya artinya dia lagi sedih, lagi bersedih sekali. Nah, saat itu Nabi Elisa dengar tahu kenapa itu Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dia tanya kepada Raja Israel, kenapa kamu mengoyakkan pakaianmu? Kata Nabi Elisa. Kemudian si Raja cerita. Akhirnya si Nabi Elisa berkata, suruh Naaman untuk datang kepadaku. Kemudian rombongannya Naaman pergilah ke rumahnya Nabi Elisa. Sampai di pintu rumahnya Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa nggak keluar. Dia suruh Gehazi utusannya untuk menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Saat Naaman mendengar kalau Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan, Naaman pikir, itu Nabi Elisa kenapa nggak suruh saya mandi di sungai Yordan? Kenapa nggak di sungai di daerah saya aja, di Aram? Di Aram banyak sungai bagus-bagus. Ini kenapa di sungai Yordan? Terus dia juga nggak datang mendatangi saya, atau dia gerak-gerakkan tangan saya, atau dia
goyang-goyangkan kepala saya supaya kira-kira saya bisa mengalami kesembuhan. Dia nggak mendatangi saya, tapi cuma suruh Gehazi, suruh saya mandi 7 kali Sungai Yordan. Naaman sedikit kecewa. Ya, kok gini sih? Tapi kemudian anak buahnya Naaman berkata kepada Naaman, namanya juga Pak, mau sembuh. Apapun yang kalau disuruh mah kita pasti mau sembuh lah. Bahkan yang hal-hal yang lebih sulit pun akan kita kerjakan untuk kesembuhan. Ini Pak Naaman cuma disuruh mandi Sungai Yordan 7 kali. Ayolah Pak, kerjakan Pak. Akhirnya Naaman mau taat. Kemudian dia masuk ke Sungai Yordan, dia mandi. Cebur sekali. Mandi lagi menyelam 2 kali. Sampai 5 kali. 6 kali. Saat ke-7 kali dia lihat kulitnya. Wah, tanganku sudah sembuh, tanganku udah bersih. Sudah tidak ada lagi borok-borok, tidak ada lagi luka-luka. Naaman mengalami kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 ini adalah ada 3 hal. Yang pertama, kita belajar hal sederhana dari perkataan. Kita belajar dari gadis kecil yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Dia berani berkata yang baik, dia berani berkata yang benar, dia berani berkata yang memberkati orang lain. Lewat perkataan si gadis kecil yang di Israel, Naaman mengalami kesembuhan, mujizat. Artinya perkataannya si gadis kecil itu memberkati orang lain. Nah, kita jadi anak Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulut kita haruslah kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain, yang bikin orang mengalami kesembuhan, yang membuat orang hatinya senang, yang tadinya sedih jadi senang karena perkataan kita, yang tadinya teman kita yang lagi nangis jadi tertawa karena perkataan kita, yang tadinya orang lain lagi lemas, patah semangat, tetapi semangat kembali karena perkataan yang baik dari mulut kita. Jadi yang pertama, dapat berkat dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. Perkataan membawa berkat. Yang kedua, kita belajar dari Naaman. Naaman taat. Saat kita taat, kita akan mengalami mujizat. Naaman taat. Akhirnya dia mau mandi di Sungai Yordan 7 kali. Naaman mengalami kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, kata percaya. Dari mana kita dapatnya? Dari istrinya Naaman. Dia dengar si gadis kecil ngomong, ada Nabi Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, namanya di Israel. Dia sanggup, dia bisa menyembuhkan sakit kusta. Istri Naaman percaya. Kalau dia gak percaya, dia gak akan ngomong sama Naaman. Tapi karena dia percaya, dia ceritakan kepada Naaman. Jadi ada 3 ya. Perkataan yang membawa berkat, taat, yang ketiga percaya. Amin ya adik-adik semuanya. Ayo, dalam keadaan yang sekarang ini, tetap kita punya hati yang terus taat, percaya perkataan kita, perkataan yang berkata, walaupun corona, walaupun situasi dunia yang susah, walaupun keadaannya begini, aku percaya Tuhan Yesus baik. Kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita, itu akan terjadi kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Tetap semangat, tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami mau juga Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui perbuatan kami, melalui sikap kami, melalui perkataan-perkataan kami Tuhan.
hidup kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami puji, kami muliakan nama-Mu setiap hari, selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tetap setia beribadah, tetap semangat, percaya Tuhan Yesus pelihara kita. Amin. Hai adik-adik, tentunya adik-adik sudah beribadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya enggak? Oma, kita panggil Oma aja ya. Iya dong, Cuk. Oma, tolong kasih tahu dong. Nyambut adik-adik loh yang baru ikut ibadah online nih. Oma panggilnya Cucu aja ya. Cucu-cucu yang baru ikuti ibadah online Eko Kids, tolong daftar nih di bawah di nomor ini nih. Eko Kids sambut loh bagi cucu-cucu yang baru ikut ibadah online. Nah Oma, terus kita ngapain lagi nih Oma? Kita mau persembahan. Belum nih Oma? Ya? Iya dong Cu. Yuk kita berdoa yuk. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan, biar persembahan kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh ya Oma, ada satu lagi. Saya lupa Oma. Oh itu, bagi cucu-cucu nih yang belum ikut small group, ikutan dong small group. Nih nomornya di bawah ini ya. Oke, thank you Oma. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.